Podcast Lombok TV. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dan hari ini kita bersama dengan Mikaela Aulia Fatihah atau Mikaela. Mikaela Aulia Fatihah ini adalah seorang siswi SD kelas 5 dan pada saat kejuaraan nasional Hapkido Indonesia mewakili Nusa Tenggara Barat bersama dengan 15 atlet lainnya berhasil meraih perunggu di under 28 kg. Seru banget pastinya. Mikaela, gimana perasaannya? Seneng banget sih, apalagi ini kan kejuaraan pertama kali, terus sudah bisa pulang bawa medali. Senang sih, pokoknya bisa ngebanggain mama tentunya, terus papa, keluarga, Sabem juga kan yang ngelatih. Pokoknya seneng deh. Seneng deh, tadi katanya Mikaela bisa ngebanggain mama. Ngomong-ngomong, mamanya siapa sih? Jadi berasa lagi ngobrol di rumah ya, karena kebetulan nih anak Eke guys. Tapi ngomong-ngomong nih Mikaela, ikut Hapkido tuh udah berapa lama? Udah berapa tahun? Kurang lebih 2 tahunan dari 2022. Dari tahun 2022 sampai sekarang. Terus sekarang sabuknya udah apa berarti? Biru strip jalan ke orange. Biru strip atau orange. Oh, kemarin udah ujian ya, tinggal nunggu hasil ujian. Berarti nanti kalau misalnya udah lulus, berarti sabuknya udah berubah jadi orange. Dulu inget nggak waktu Hapkido disuruh siapa ikut Hapkido? Kemauan sendiri atau papa atau mama gitu, atau ikut-ikutan kakak? Karena kakak kemarin kan sempat ikut Hapkido juga. Karena kemauan sendiri sih, soalnya waktu itu juga kan ada latihan Hapkido di asrama, terus pengen bisa bela diri juga, jadi mau ikut tanpa suruhan, mau sendiri. Mau sendiri, motivasinya apa pengen ikut Hapkido itu? Bisa ikut kejuaraan, terus bisa ngebanggain orang tua, bisa berprestasi, karena kan berprestasi tidak hanya dari akademik aja. Terus bisa pengen juga memotivasi teman-teman yang lain gitu, biar kalau mereka ikut mereka semangat. Pokoknya jangan putus asa kalau udah ikut itu. Pokoknya pengen nampilin yang terbaik lah gitu. Tapi sempat takut nggak ngelihat Hapkido tuh? Kan Hapkido tuh kayak pencak silat ya, main pukul-pukulan, tendang-tendangan, apalagi Hapkido ada bantingan-bantingannya. Takut nggak? Waktu itu sih sempat takut, tapi mikir lagi kalau takut mending gak usah ikut sekalian kan, daripada nanti karena takut itu kan kita jadi nggak fokus kayak kalau mau ngelakuin gerakan mikirnya takut aja. Tapi dari situ mulai belajar jangan takut, rasanya juga kan kalau kena tendang ya kayak kena tendang aja, nggak aneh-aneh. Terus ya udah nggak takut lagi. Oh gitu. Terus ada bayangan nggak kalau misalnya ikut Hapkido tuh waktu dibanting-banting, takut nggak ngerasa sakit malamnya sampai nggak bisa tidur, atau ada yang pegel-pegel, ada yang sakit badannya? Kalau pegel sih pasti ada, cuma kalau sampai nggak bisa tidur sih nggak pernah. Oke, berarti tetap semangat ya, walaupun sakit ya, sakitnya dicuekin, nggak usah dirasain. Nah, ngomong-ngomong tentang kejuaraan kemarin di Semarang, berapa hari kejuaraannya? 2 hari. 2 hari, dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Ada 15 orang yang berangkat dari NTB ya. Kontingennya itu ada dari Kota Mataram, terus ada dari Kabupaten Lombok Timur. Kemarin itu waktu kejuaraan nasional gimana rasanya? Pertama kali masuk ke venue-nya. Deg-degan banget pokoknya. Terus kayak rasanya itu nggak siap banget, pengen balik ke TC, cuma karena pas sudah dipanggil namanya itu deg-degan sih. Terus disuruh teriak kan biar nggak lagi. Nah itu udah hilang dah pokoknya. Pas tanding itu kayak nggak ada yang dirasain. Tapi setelahnya tetap deg-degan gitu. Setelahnya tetap deg-degan. Kenapa deg-degannya? Gimana ya, pokoknya kayak deg-degan aja. Karena mungkin ini kejuaraan pertama ya, udah gitu ketemu perdana.
terus ketemu banyak orang di situ dari berbagai macam provinsi ngumpul di situ. Kalau nggak salah kemarin tuh hampir sekitar 500-an peserta ya yang ikut. 482 peserta. 482 peserta itu udah mendekati angka 500 lah. Dan amazingnya lagi, Mikaela termasuk atlet-atlet dari NTB juga berhasil bawa pulang medali, borong medali lah ya ceritanya ya. Terus bisa diceritain nggak kalau tarung pertama tuh kayak gimana tuh? Karena pastinya kemarin tuh mama udah deg-degan banget tuh. Mulai dari keluar hotel sampai ke venue itu udah mules-mules. Kalau Kela sendiri gimana rasanya? Pas keluar hotel itu sih kayak ngebayangin aja gitu gimana pas tanding, pas sudah pas di bis itu pokoknya nggak mau banyak bercanda, cuma minta pertolongan Allah aja. Terus pas sudah sampai di venue-nya itu gimana ya, kayak rasanya tuh nggak siap banget gitu, pengen balik ke TC lagi, pokoknya nggak mau tanding sekarang. Cuma tuh pas sudah dipanggil namanya, nah di situ tuh udah mulai deg-degan kan, udah apa namanya udah pakai pelindung kaki kan, pelindung tangan, pokoknya udah lengkap. Terus pas turun itu masih deg-degan sampai pas udah mau mulai itu, tapi pas mulainya itu udah teriak kan, pas udah teriak tuh hilang semua rasanya. Jadi pas tanding nggak ada yang dirasain, cuma fokus saja sih. Terus sabemnya tetap menemenin di situ. Iya. Sabemnya bilang apa waktu selama pertandingan? Cuma dikasih pengarahan, terus apa namanya dikasih minum. Kalau kata sabun waktu itu kan mau nyoba nendang duit cagi kan, cuma nggak kena. Terus katanya nggak usah duit cagi dulu, gertak duit cagi baru duit cagi, coba duit cagi terus gitu kan. Pokoknya Sabun suruh untuk nyerang terus. Sabun nyuruhnya tuh saya duluan nyerang terus gitu, jangan nunggu diserang. Terus ya udah ngelakuin kayak gitu. Terus kata Sabun juga kalau udah ditendang itu kan bisa buat ambil kakinya terus dibanting. Nah, Mikaela coba kayak gitu bisa. Terus kan waktu itu yang pas tanding pertama kan poinnya sempat ketinggalan juga kan. Terus setelah ngebanting itu poinnya nambah terus poinnya di atas lawan. Iya, ingat nggak poinnya waktu itu berapa? Pas pertama itu, pas tanding pertama poinnya itu Mikaela 11, kalau lawannya apa ya, lupa. 6 atau 8 gitu ya? Iya. Itu yang tanding pertama. Terus yang tanding kedua? Yang tanding kedua tuh kayak lemes gitu kan. Lemesnya kenapa lemesnya? Gak tahu kenapa, kayak tiba-tiba lemes saja gitu. Terus waktu yang kedua itu poinnya jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan. Itu tarung kedua. Padahal lawannya sama, under 28 kilo. Apa kira-kira yang buat Mikaela kalah dari yang pertama? Padahal kalau dilihat kan lawannya yang pertama itu lebih tinggi badannya. Kalau yang kedua tuh kayaknya sama-sama gitu. Lawannya yang kedua itu mainnya dorong-dorong gitu kan. Terus waktu itu sempat kena pukul mulut juga. Sebenarnya tuh kan katanya kalau ada rasa sakit tuh dicuekin aja, tapi itu udah nggak bisa banget. Terus waktu itu kan sempat mau dipanggilin medis, tapi nggak jadi karena Mikaela udah angkat tangan, nggak usah gitu. Oh oke. Berarti kasih tanda ke medisnya untuk nggak usah masuk arena gitu. Oke. Terus apa namanya, dari situ udah mulai kayak gimana ya, tapi tetap tendang sih, cuma lawannya yang menang. Lawannya yang menang, yang penting udah berusaha ya, udah fight ya. Terus gimana perasaannya setelah tahu tarung pertama menang nih dengan skor yang cukup jauh nih sama lawannya. Tarung yang kedua kalah, gimana? Cukup sedih sih karena pengen banget pulang bawa medali emas kan. Cuma karena gimana ya, mama bilang kan nggak apa-apa. Terus yang penting kan pulang bawa medali, ini juga perdana. Terus yang lain juga pada bilang begitu kan. Terus ya udah akhirnya nggak apa-apa deh gitu. Siapa tahu kan kedepannya bisa lebih baik dari ini. Amin. Habis pulang ke Jurnas pastinya ya matanya berkaca-kaca. Kenapa nak? Sedih ya?
Sedih ya? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Ini kalau gini modelannya podcastannya pangku-pangkuan nih guys. Kenapa? Ngomong ke mama kenapa? Terharu aja sih bisa sampai sekarang, karena dulu sempat pengen berhenti hapkido kan, karena kayak nggak ada progresnya gitu. Terus pas ganti sabam itu kan udah kayak sekarang. Terus dulu kan sempat ngeluh capek gitu kan, tapi dijalanin aja terus sampai sekarang. Terus bisa pulang bawa medali. Wah, Mikaela hebat, Mikaela keren ya. Walaupun di tengah jalan mau berhenti, tapi ternyata memutuskan untuk terus melaju ya, sampai akhirnya ikut kejuaraan nasional. Perdana langsung bawa perunggu, walaupun mungkin targetnya tadi kayak Kela bilang itu adalah emas ya. Tapi nggak apa-apa, next kita bisa coba lagi ya kan. Terus habis kejuaraan sama teman-teman pastinya udah seneng dapat medali ya. Hal yang dilakukan pertama kali pada saat pengalungan medali apa? Pas pertama kali. Ya, habis dikalungin medali. Hal yang pertama dilakukan apa? Bilang terima kasih ke Sabam, habis itu ke mama. Habis itu ya nyamperin teman-teman gitu. Itu aja sih. Seru ya. Tarik napas dulu. Kasih lihat medalinya dong, mana medalinya? Wah, jadi ini medali perunggu ya guys ya. Luar biasa. Besok kita latihan lagi, komitmen lagi, biar nanti kalau Allah izinkan dapat emas seperti sesuai dengan harapannya ya. Sebelum melaju ke Jurnas, Kela sama teman-teman udah digembleng sama Sabamnya kurang lebih 3 bulan ya untuk ngikutin TC ya. Pagi sore, pokoknya nggak ada istirahatnya. Sampai mama juga nggak selesai istirahat, ngojek terus pagi sore ya. Itu waktu TC bisa diceritain nggak gimana rasanya? Ada rasa capek, pengen nyerah, pengen berhenti atau apa? Kalau capek pasti ada. Kalau pengen nyerah sih gimana ya, kayak maju mundur awalnya kan. Terus habis itu ngeliat teman-teman ikut, karena dari dulu kan ikut hapkido tujuannya untuk berprestasi. Terus pengen gitu kan, biar nanti kalau nyari SMP juga nggak susah gitu. Ya udah terusin aja sampai deket-deket hari keberangkatannya itu. Nah di situ udah kayak mulai gimana ya, mau mundur tapi udah nggak bisa. Ya udah diterusin aja kan, soalnya kayak gimana ya, seru sih sebenarnya tesnya, cuma capek ya. Ada pasti banyak banget pengalaman yang kita bikin sama teman-teman kan. Nah sebenarnya pengen tesnya lagi kan, karena seru gitu. Pokoknya cuma yang dirasain itu capek tapi seru gitu ya aja. Karena bisa lebih akrab sama teman-teman dan gitu bisa punya banyak waktu untuk saling kenal, yang tadinya mungkin gak terlalu akrab karena adanya TC setiap hari pagi sore itu jadi akrab. Terus makan bareng juga sering, dan juga bukan cuma sama teman-teman doang akrabnya, tapi sama ibunya temen-temennya juga akrab ya kan. Jadi mereka ini dipanggil mama-mama asuh ya, yang pastinya ikut mendampingi juga pada saat ke Jurnas kemarin. Terus sekolahnya kemarin waktu TC gimana? Waktu TC sekolahnya kadang kan sekolahnya siang, setelah TC itu izin pulang duluan jam 9-an, terus ke sekolahnya jam setengah 10. Tapi mendekati hari keberangkatan kan mau fokus saja dulu, akhirnya agak sekolah sampai pulang baru sekolah. Ya. Kebayang dong pelajaran yang mau dikejar tuh banyak banget. Iya. Jadi kan tinggal di asrama, nah teman-teman juga kan banyak gitu ya, yang satu sekolah satu kelas yang tinggal di asrama. Jadi tuh kayak 2 hari ada yang nganterin buku paket gitu, dibilangin PR-nya halaman ini, terus ya udah dikerjain. Pas masuk juga
nanya catatan, nanya teman, PR-nya mana gitu kan. Biar nanti kalau udah mau diperiksa guru ada gitu. Jadi kayak namanya juga tugas sekolah kan, pasti wajib kita kerjain biar nggak keenakan gitu kan, nggak sekolah sama dengan nggak ngerjain tugas, tapi harus tetap ngerjain tugas. Iya, apalagi Mikaela kan kelas 5. Iya. Kelas 5 menuju kelas 6 itu udah persiapan untuk ujian ya. Apalagi kemarin ANBK. Kemarin sempat worry kita ya, karena jadwal ANBK yang bersamaan dengan keberangkatan pada saat itu tanggal 7 atau tanggal 8. Tapi alhamdulillah ANBK-nya di akhir bulan Oktober ya kemarin ya, kalau nggak salah ya. Luar biasa. Berarti walaupun tetap komitmen di Hapkido untuk mencetak prestasi, terus kejuaraan berikutnya bisa pulang bawa medali emas, sekolah tetap jalan, pelajaran tetap ya. Oke, terus kemarin waktu masuk sekolah pertama kali, gimana reaksi teman-temannya sama Bapak Ibu guru? Seneng sih teman-teman gitu kan, terus pada nanya, kamu bawa gak medalinya gitu. Nah Mikaela bilang nggak bawa gitu kan, masih di rumah. Terus pas salim sama Bu Guru ditanya dapat juara berapa, dapat juara 3 Bu, kayak gitu. Terus Bu Guru senang gitu. Nah tadi itu juga kan salim ke Pak Guru, terus ditanya Mikaela dapat juara berapa, juara 3 apa, kayak gitu kan. Terus apa namanya, apa didoain Pak Guru? Enggak sih, katanya juga ada PON ya. Iya Pak, kayak gitu kan. Terus kira-kira bisa nggak ikut PON kalau yang juara 3? Kayaknya sih masih bisa, soalnya kan masih banyak kejuaraan lagi. Oh tahun depan ada. Udah gitu doang. Terus tapi seneng. Terus ditanya kapan pulangnya. Terus Mikaela jawab kemarin. Terus teman-teman kira-kira ada nggak yang mau ikutan Hapkido gitu? Dulu sih banyak ya yang mau ikut Hapkido, tapi pada berhenti semua. Dulu kan yang ikut tuh banyak banget, cuma karena mungkin udah masuk SMP kan. Jadi itu udah pada berhenti. Termasuk kakak juga, karena kan waktu dia ngurus masuk SMP itu kan sorenya itu kayak jadwal sorenya tuh banyak lah. Jadi nggak bisa buat ikut Hapkido. Sebenarnya dari situ juga udah mau berhenti, cuma sayang sabuknya kan udah lumayan tinggi, terus udah sering kali ujian, terus pengen berprestasi juga, jadi nggak jadi deh. Maksudnya tuh biar kalau ikut sekalian sampai akhir nanti kan tamatin sabuknya. Itu aja sih. Dari ikut Hapkido terus sempat pengen berhenti, ikut kejuaraan, ternyata pulang bawa medali. Ada perubahan nggak yang Kela rasain dari sebelum ikut kejuaraan sama sudah ikut kejuaraan? Ada sih, kayak kalau latihan dulu kan, kalau latihan males-malesan karena kayak nggak ada progresnya. Tapi sekarang kan karena udah ada, terus udah dapat medali juga, latihannya diseringin gitu. pengen apa namanya, kali di bidang lain, nggak cuma di Hapkido, kayak mungkin bisa masuk taekwondo gitu kan, atau jadi atlet pelari. Kalau sekarang juga sih, dulu kan sebelum ikut TC kayak gitu kan, kalau lari tuh suka gimana ya, kayak ngerasa tuh capek banget. Tapi kan semenjak TC kan kalau lari mah udah sering banget bertes fisik. Nah dari situlah larinya mulai kuat. Terus pokoknya kayak makanannya juga kan dijaga gitu, kayak lebih bertenaga, lebih bugar gitu ya. Lebih segeran sekarang. Lebih gitu. segar karena sering bergerak. Berarti sekarang latihannya mau diseringin dan juga diseriusin ya. Itu perubahan yang dirasain. Terus kalau misalnya
latihannya kan sering nih kayak kemarin TC pagi sore sampai rumah malam setelah makan sholat kadang langsung tidur capek. Pengen nggak kayak teman-teman pergi main kayak dulu sebelum serius ikut Hapkido, pengen main terus pengen jajan main HP gitu, pengen nggak? Jujur sih pengen banget, soalnya kan dulu sering pergi main juga kan sama teman-teman, tapi gimana ya, mikir lagi kan ini juga udah setengah jalan gitu kan. Sebab waktu itu pengen berhenti TC sih, tapi kayak ini udah setengah jalan, bentar lagi juga udah mau berangkat gitu kan. Pengen banget intinya, tapi mikir lagi kan ini juga udah setengah jalan, kalau mau berhenti kayak sayang banget gitu. Jadi ditahan aja, setelah pulang ke Jurnas kan bisa main HP, pokoknya bebas. Jadi ya udah dijalanin aja dulu. Intinya pengen banget. Intinya pengen banget, tapi dijalanin dulu ya, demi itu tadi membanggakan dan mengukir prestasi ya. Siapa tahu kejuaraan berikutnya bisa pulang bawa medali emas seperti yang diinginkan. Tapi kalau misalnya untuk motivasi, yang paling sering motivasi kasih semangat siapa? Ya pertama sih mama, terus papa, sebelum gitu teman-teman juga. Dari mama sih yang penting semangat aja dulu. Terus kalau kata papa tuh gak nuntun Mikaela dapat juara, cuma semangat aja dulu. Latihannya lebih giat, nanti pasti juara bakal datang sendiri. Terus kalau motivasi dari Sabung sih, Sabung selalu ceritain gimana kejuaraan, terus gimana rasanya setelah pulang kejuaraan. Kalau sama teman-teman sih pasti kita saling kasih semangat kan. Kalau ada yang udah capek, ada yang kenapa-napa gitu, kita selalu kasih semangat sih, maupun itu cewek ataupun cowok, karena sebelum selalu ngajarin kita tuh satu tim. Jadi harus ngasih semangat sama temen yang lain juga gitu. Itu aja sih. Jadi itu sebabnya kemarin waktu tarung yang satu yang lain nyorakin penuh semangat, nggak mau kalah sama supporter yang lain ya. Walaupun mungkin supporter yang lain itu jumlahnya banyak banget, kita kalah jumlah tapi tetap semangat ya. Terus ketika ada teman-temannya Mikaela yang kalah waktu itu sampai pada nangis, sedih gitu kan, untuk ngasih mereka support biar kembali lagi semangat, bilang apa waktu itu ke teman-temannya yang gagal bawa medali? Kemarin sih cuma bilang begini, nggak apa-apa, yang tetap semangat. Mungkin kan di kejuaraan berikutnya bisa langsung dapat emas. Ini juga kan masih pertama. Nah waktu itu juga kan kemarin temen Mikaela ada kan yang lawannya langsung udah yang berpengalaman, sedangkan dia tuh masih pemula. Terus Mikaela bilang nggak apa-apa, kan masih pemula, nanti latihan lagi biar lebih bagus gitu kan. Ada sih sampai nangis gitu kan, nangisnya tuh lama banget. Yang lain juga bilang kan nggak apa-apa, siapa tahu nanti di kejuaraan berikutnya bisa pulang bawa emas kan. Yang penting sekarang latihan lebih keras lagi gitu aja. Latihan lebih keras lagi, istirahatnya diperhatikan, makannya diperhatikan, ibadahnya juga jangan lupa ya. Nah kalau misalnya besok nih bawa emas, berhasil bawa emas, pastinya senang banget dong. Dan pesannya satu, kalau sudah berhasil meraih prestasi, jangan pernah sombong. Iya, karena kalau kita sombong pasti semuanya bakal hilang. Yes, luar biasa. Gak nyangka anak gue bisa ngomong gini ya guys ya. Keren gak? Tos dulu dong, tos. Satu lagi deh sebelum kita selesai. Apa yang pengen dibilangin? Entah itu sama papa, sama mama, sama Nini juga, sama nenek, sama kakek, atau sama teman-teman semuanya. Pasti banyak banget sih. Kalau sama orang tua pengen ngucapin terima kasih gitu kan, udah support, udah keluarin biaya. Terus makasih buat doanya, karena Mikaela percaya doa orang tua itu pasti dikabulin.
karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Minta maaf juga kalau mungkin selama ini bandel gitu kan, sudah dibilangin. Kalau buat teman-teman sih makasih gitu kan, udah kan pasti kalau latihan kita kan saling membutuhkan, saling kalau megangin target buat nendang gitu kan. Terima kasih. Terus maaf juga mungkin kalau ada hal yang nggak berkenan kan gitu di mereka. Pokoknya mengucapin terima kasih aja. Terus makasih juga udah saling support gitu kan. Karena kan tiap hari ketemu nggak ada liburnya. Mau ngucapin terima kasih aja sih. Kalau buat Sabun juga terima kasih udah ngebimbing Mikaela dan 14 atletnya buat bisa pulang bawa medali. Keren banget sih, karena cuma Sabun sendiri yang ngajar kita gitu kan. Mulai ngurusin pendaftaran, Sabun yang ngelatih kita, Sabun. Pokoknya kan itu kan nomornya banyak banget. Kayak dari Yun, Hasensul, Nakbob, nah itu semua Sabam yang ngajarin gitu kan, karena nggak ada pelatih lain selain Sabam gitu kan. Pokoknya mengucapin makasih. Terus kalau buat nenek, kakek sama nenek sama mengucapin makasih juga atas doanya, supportnya selama ini aja. Satu lagi, mumpung tadi Mikaela ingetin, mama lupa, itu kan nomornya banyak tuh, ada yang Darion atau fight, tarung gitu kan. Terus ada yang Nakbok, terus ada yang Hyung, ada yang Hosensul juga gitu kan. Kenapa sih pilih Darion? Kan kalau misalnya mau nggak ditabokin, mau nggak cedera, bisa aja pilih Hyung atau Hosensul gitu kan. Kenapa malah Darion atau fight yang dipilih? Karena dari dulu ikut Hapkido itu kan pas pertama kali ikut itu taunya cuma yang berantem aja. Terus setelah lama-lama gitu udah tahu kan kelas-kelasnya. Terus karena dari dulu emang tertarik sama Darion kan ada fighter, jadi pengennya di fighter aja. Sebenarnya dulu pernah pengen ikut Hyung kan, karena Hyung juga bagus gitu. Terus tapi mikir-mikir lagi kayak kalau di Hyung takutnya lupa atau gimana, pokoknya gak mau lah gitu. Gak mau ambil resiko. Sebenarnya kalau di fighter juga kan banyak resikonya, cedera kah, cacat, ataupun bisa juga meninggal. Coba pengen aja gitu jadi seorang petarung. Jadi lebih tertantang ya, makanya pilih fight ya. Sukses selalu Tos sekali lagi. Dan ini adalah akhir dari kebersamaan kita di podcast Lombok TV. Senang sekali hari ini pokoknya, karena ini adalah bintang tamu terspesial, the best. Dan jangan lupa pantengin terus podcast Lombok TV, karena kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang lebih seru dengan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi.